Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya, dan janganlah kalian mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Wa qala aidan, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa untuk kami tunjukkan tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Wa qala aidan, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana yang telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu, agar kiranya kamu menjadi orang yang bertakwa. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Desa beserta perangkat-perangkatnya. Semoga beliau-beliau ini senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin. Semuanya Bapak Ibu. Amin. Amin. Kenapa Pak Ustaz? Penceramah lain tak ada memaksa kami bilang amin. Kata Imam Ahmad bin Hambal. Pernah dengar Bu nama Imam Ahmad bin Hambal? Pernah saja bilang biar cepat? Nah, pernah. Mazhab Hambali. Kalaulah pada suatu malam datanglah Tuhan kepada engkau, lalu Dia suruh engkau berdoa, dan doa itu pasti Allah kabul. Jadi datang Tuhan melalui malaikat nanti malam. Dia datang kepada Bapak Ibu, disuruh berdoa satu permintaan. Ibu minta apa kira-kira? Oh, Bu. Minta sehat. Satu. Kalau anak muda minta apa? Minta duit. Nah, itulah kita, Pak. Itulah kita. Selalu mementingkan kepentingan kita. Kata Imam Ahmad bin Hambal, kalian jangan minta untuk kalian. Jangan minta sehat, jangan minta anak soleh, jangan minta harta. Karena kalau itu diberikan Allah kepada kalian, hanya kalian yang menikmatinya. Tapi pada saat itu mintalah kepada Allah, kalian dihadirkan pemimpin yang bijaksana. Karena jikalau pemimpin itu kalian dapatkan, pasti semua kalian akan menikmatinya. Maka mendoakan pemimpin hukumnya wajib. Contoh, waladhdallin
sakit, waladhdallin. Amin. Tentu makmum, amin. Ya Bu, jadi kepala desa kita ini, kepala dusun, kepala BPT, Pak RT, Pak RW setiap nampak doakan. Ya Allah, sehatkan dia ya Allah. Muliakan dia ya. Bukan mulia di pangkatnya, tapi mulia kena akhlak. Jadi saya tak pernah Bapak Ibu ikut menghujat-hujat pemimpin, tak mau saya. Wah, pemimpinnya zolim Pak Ustaz, walaupun zolim, bersabarlah kalian dengan kezolimannya. Ya Pak? Oh Pak? Jadi jangan dibuah-buahkan juga pemimpin tuh, yang elok-elok gitu. Seterusnya yang sama-sama kita hormati, orang tua-tua kami, para alim, para ulama, cerdik pandai, tokoh-tokoh masyarakat, ini mama pemangku adat yang tidak kami sebutkan satu persatu, semoga juga Allah muliakan. Bapak Ibu hadirin wal hadirat, wabil khusus anak-anak kami yang hadir, semoga seluruh anak-anak yang hadir pada malam ini Allah jadikan kalian anak-anak yang soleh dan soleha. Woi, angkat tangan. Robbi, bilang ikuti Ustaz. Robbi, habli minas solihin. Ya Allah, jadikan aku anak yang soleh. Amin. Bapak Ibu yang berbahagia, bersyukur kita kepada Allah malam ini. Baru tadi saya datang tahu acaranya ditaja oleh pemuda. Siapa pemuda itu? Hidup ini terbagi kepada 4 periode Bapak Ibu. Yang pertama ada namanya periode anak-anak. Ini dia. Berapa umurnya? 1 sampai 15 tahun. Jadi kalau ada anak yatim di sini Pak, yang berhak mendapatkan santunan anak yatim itu usia 15 tahun ke bawah. Itu namanya anak-anak. Yang kedua disebut dengan pemuda remaja. Siapa pemuda remaja itu? Orang yang berusia 15 tahun sampai 40 tahun. Ini berapa lama masa muda itu? Wih. 25 lah, Pak oma pada kalian. 15 sampai 40 itu pemuda. Berapa lama masanya Bu? 25 tahun. Itulah sebabnya nanti di hari kiamat yang Allah perhitungkan siapa? Musabbabun fi ibadatillah, orang muda yang taat beribadah kepada Allah. Makanya usia 15 sampai 40 ini pertanggungjawabannya banyak. Maka umur itu adalah nikmat, maka jagalah baik-baik. Ini namanya pemuda. Yang ketiga, dewasa. Dewasa itu usia 40 sampai 50. Nah, saya dewasa ini 47 jalan 48. Dan hanya 10 tahun kemudian masa tua sampai mati 50 tahun ke atas. Itu ciri-cirinya kemana-mana bawa minyak angin. Dibuka tasnya itu ada balsem isinya. Akun adu presker kan ngaku tuh ya. Jadi umur 50 ke atas ini adalah masa tua. Dan kalau di usia itu belum tahu dengan agama, siap-siaplah. Maka tidak ada orang yang paling dibenci oleh Allah ketika Allah melihat ada orang tua yang berzina. Anak muda berzina, Allah tidak terlalu benci. Tapi orang tua berzina, Allah benci. Namanya Portugal, Persatuan Orang Tua Gatal. Aduh Bu. Hah? Gai agogo. Tahu gai agogo? Di situ ada. Dia sedang ngaji itu enggak ada.
Jadi acara malam ini ditaja oleh pemuda, dan alhamdulillah keempat makhluk itu ada. Ada anak-anak, ada pemuda, ada dewasa, dan ada orang tua. Kita berharap kepada Allah, tidak ada yang akan kita dapati malam ini kecuali pulangnya kita nanti Allah ampuni dosa-dosa kita. Amin. Bersalawat kita kepada Rasulullah SAW. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Sesungguhnya Allah, para malaikat berselawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kepada Nabi kalian dan sampaikan kepadanya salam keselamatan. Mari Bapak Ibu kita sampaikan salawat kita kepada beliau. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi, sallallahu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, hari ini kita membicarakan dua perkara, Isra Mi'raj 15 menit, menyambut Ramadan 15 menit. Berarti pas 30 menit, selesai. Setuju Bu? Sejam, 2 jam, kita ambil jam. Saya akan berhenti ceramah sampai 2 orang menguap. Nah, aku tengok yo, pokok menguap seorang ceramah nak selesai, menguap 2 orang awak pun pulang. Bapak Ibu, anak-anakku sekalian, Al-Quranul Karim yang Allah sudah nyatakan sebagai hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang bertakwa, seperempat isinya adalah cerita. Ya Bu, Pak, seperempat isinya cerita. Dan satu-satunya cerita di dalam Al-Quran yang memakai kalimat tasbih hanyalah peristiwa Isra dan Mi'raj. Ini luar biasa. Subhanalladzi, maha suci Allah dari segala kekurangan. Subhanalladzi, maha suci Allah dari segala kelemahan. Itu makanya Isra dan Mi'raj ini tak perlu kita akal-akali, karena dia bicara masalah iman. Kenapa Allah sampai keluarkan kalimat subhanalladzi? Pagi Isra Mi'raj itu lewatlah Abu Lahab. Pernah dengar nama Abu Lahab, Pak? Arti Abu Lahab itu bapak paling bodoh di dunia. Nama aslinya Umar bin Hisham, gelarnya Abdul Hakam. Jadi dia aslinya Umar bin Hisham, diangkat menjadi penghulu oleh orang kafir, disebutlah Abdul Hakam. Tapi karena kerjanya mencari kelemahan orang, disebutlah Abu Lahab. Pokoknya Pak, jadi kalau ada di kampung itu krojonya mencari kelemahan orang, itu Abu Lahab tuh. Jadi mamawa dintainya dari belakang, di mana salahnya tuh? Oh, anu ndak topek, itu Abu Lahab tuh. Boleh Pak Kades. Jadi kalau ada orang mencari-cari kesalahan Pak Kades, anda usah berang, itu namanya Abu Jahal. Siapa namanya? Abu Jahal. Lewat Muhammad, kenapa kau termenung? Begini Abu Jahal, tadi malam aku dibawa ke Palestina, Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa.
lalu dibawa lagi naik ke langit ke Sidratil Muntaha, balik lagi ke Baitul Maqdis, pulang lagi ke Masjidil Haram. Tadi malam, iya. Kata Abu Jahal, yes. Kenapa dia katakan yes, Pak? Mati kau Muhammad, habis kalian. Karena yang kau ceritakan ini tak masuk akal. Orang-orang Quraisy itu Bapak Ibu udah sering datang ke Palestina, makanya ada ayat Pak, li'ila fi Quraisyin, kebiasaan orang-orang Quraisy, ila fi rihlatas sita'i was. Kebiasaan orang-orang Quraisy suka pergi jalan-jalan. Jadi kalau ada orang Mumbai, hobinya berjalan-jalan tuh keturunan Quraisy tuh. Kami datang ke sana itu menaiki kuda terbaik 1 bulan. Engkau bisanya hanya lailan, hanya sedikit malam, 1 jam, 2 jam, 3 jam. Ini bukan semalam Bu, tapi sedikit malam, maka namanya Laila. Laila itu malam. Sehingga kita lihat di kampung kita ini, kalau ada orang nama Laila, lihat kulitnya pasti hitam manis. Ada nama Laila? Nah, tengok lah kok. Hitam, Pak. Jarang Laila itu namanya putih. Nah, malam lah namanya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mendengar ini semangat Abu Jahal. Muhammad, mau nggak kau ceritakan perjalanan itu? Mau. Aku akan kumpulkan orang-orang Quraisy. Yuk kita naik ke Jabal Qubis. Diajaknya lah Nabi naik ke Jabal Qubis. Jabal Qubis itu hari ini Pak yang menjadi istana raja di kota Makkah. Kalau Bapak belum pernah lihat, Ibu belum pernah lihat, sama-sama kita berdoa semoga menjelang kita mati seluruh orang Mumbai diberi kesempatan datang ke Makkah, baik ibadah haji maupun ibadah umroh. Amin. Tapi syaratnya sembahyang dulu di kampung kau. Kau mensoji tidak pernah. Begitu lu semua lagi, bila wak umroh bang, ya bang, onak lu wak umroh lah orang-orang bang ha. Nak pai umroh lo, jadi kau mensoji sekali seminggu, nak pai kau nak pai lo kau menjadi jauh, terambil kau namanya. Oh pak, aduh dah orang begitu pak. Pai haji lah ni, pai umroh lah ni, tu mensoji serancak itu haram datang. Saya tadi sholat Isya cuma 1 sab masjid secantik itu, Masya Allah, kacau ini saya bilang. Tapi mungkin kena hujan tadi itu ya. Kalau tidak hujan pun itu juga kan. Iyo sahamon. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan, naik. Begitu naik kata Abu Jahal, Muhammad silakan kau cerita. Diceritakan lagi Pak. Diceritakan bagaimana di dadanya dibelah, bagaimana buruk yang bersayap, diceritakan lengkap. Orang melongo, kata Abu Jahal, orang-orang Quraisy, percaya nggak kalian dengan cerita Muhammad? Semua mengatakan tidak. Yang tak beriman semakin tak beriman. Yang tadi sudah mau beriman, tambah lagi tak jadi beriman. Kata Abu Jahal, selesai sudah karir Muhammad, habis. Tinggal 1 orang lagi penentu. Siapa? Abu Bakar. Pergilah mereka ke kebun Abu Bakar, Bapak Ibu. Abu Bakar heran, ramai. Ada apa ini? Temanmu Muhammad sekarang di Jabal Qubis, sedang dikerumuni oleh orang. Cepat kau ke sana. Berlari Abu Bakar. Abu Bakar tahu ini pasti ada yang tak beres. Begitu sampai kepada Nabi, ya Rasulullah, apa yang terjadi? Diceritakan oleh Nabi, tadi malam begini. Abu Jahal ketawa. Selesai, Abu Bakar, bagaimana? Percaya kau perjalanan Muhammad ini? Apa jawab Abu Bakar? Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Muhammad ini berbicara kecuali apa yang telah diwahyukan. Orang-orang Quraisy, kalau Muhammad yang berbicara, mimbar ini warnanya kuning, kata Muhammad putih, aku katakan ini putih. Begitulah kepercayaan Abu Bakar. Sehingga sejak itulah dia mendapat gelar dengan nama Abu Bakar As-Siddiq. Sehingga kita kenal sahabat 4 itu Bapak Ibu. Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin mantap, Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar itu bin Abu Quhafah bro.
Siapa yang Abu Bakar? Abu Kuhafah. Tapi nama ayahnya tidak setenar gelarnya. Apa gelarnya? Siddiq. Apa itu Siddiq? Orang yang selalu membenarkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketidakpercayaan Abu Bakar, ketidakpercayaan Abu Jahal, maka Allah pun mengatakan subhanalladzi asra. Bu, ibu, ini untuk ibu lagi. Untuk apa Isra Mi'raj itu? Linuriyahu min ayatina. Allah ingin melihatkan sebahagian tanda-tanda kebesarannya. Di antara tanda kebesaran itu surga dan neraka. Yang paling mengerikan ibu-ibu. Bu, apa kata Nabi? Di malam Isra dan Mi'raj, aku melihat di dalam neraka ada wanita yang digantung dengan rambutnya, mendidih otaknya. Satu. Yang kedua, aku melihat ada wanita yang digantung dengan lidahnya, air yang panas dimasukkan ke dalam kerongkongannya. Aku melihat ada wanita yang digantung, yang tali gantungan itu dadanya. Kemudian tangannya diletakkan di atas ubun-ubunnya. Dan aku melihat ada wanita berkepala anjing berbadan himar. Dan juga ada wanita berkepala anjing dimasukkan api ke dalam mulutnya. Keluar lewat tubuhnya, dipukul-pukul dengan tongkat dari api neraka. Ini yang dikatakan oleh Imam Az-Zahabi dalam kitab Al-Kabair. Ibu hati-hati. Ya Pak, Pak selesaikan ibu-ibu dulu Pak. Ya, itu baru apa? Apa tenang dia lah, itu bagiannya. Menangis Fatimah, bertanya, ayah, apa dosa wanita-wanita itu ayah? Dosa yang pertama, wanita yang digantung dengan rambutnya mendidih otaknya adalah wanita yang mempertontonkan rambutnya kepada yang bukan mahramnya. Apa itu mahram? Oi, ya kamu yang nggak tahu, tenang dulu. Apa itu mahram? Hah? Orang yang haram dinikah. Jadi selain daripada mahram, jadi bukan muhrim Pak. Muhrim itu artinya orang berbaju ihram. Ini kadang-kadang kita kan nggak ngerti. Maaf, bukan muhrim. Emangnya kau lagi umroh? Yang benar itu mahram. Itu ada 7. Jadi yang 7 ini yang boleh menengok, selain itu tak boleh. Siapa yang 7 itu? 1, ayah Hawa. 2, atu awak. 3, mama awak. Tahu mama? Bahasa kami pasir angkel. Lain roti loh. Apa? Papa mana? Itu jelek. Nah, kemudian yang keempat anak kandung. Boleh. Yang kelima adik kandung. Yang keenam keponakan. Yang ketujuh cucu. Lebih dari 7 laki-laki ini tak boleh menampakkan rambut kepadanya. Boleh jauh lebih Natuna. Oi. Nah, jadi kalau datang Pak RT mengantar undangan, ibu sedang tak pakai jilbab, pasang jilbab itu baru ambil. Jangan nampak apa terletak aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak RT apa kabar Pak RT? Apa yang terletak di rambut itu? Aduh lah. Alailah. Nampak sapu tangan di lotaknya itu. Nah, aduh tuh. Nah, Bu, itu mahram. Yang kedua ada mahram karena menikah. Siapa itu Pak Ustaz? Mertua. Jadi kalau awak tinggal sampai mentua awak, terbuka rambut awak boleh. Yang kedua anak
menantu boleh. Yang ketiga, anak kalau kita menikah sama JD. Tahu JD Pak? Jando. Nah, jando yang menikah itu anaknya dua, menikah dengan nyonya mahram jadinya. Cuman 3 dari jalur pernikahan. Jadi ipar tak masuk. Woi. Ya ini mudah-mudahan ipar itu nggak ada hubungan apa-apa. Jadi kalian jangan gonceng-gonceng jo ipar, kan ipar tuh buayo, tahu nggak? Itu jo ipar juga akrab, nggak boleh jalan-jalan. Siapa tuh teh? Itu suami kakaknya, biasa kerang, dia biasa katanya. Buayo ipar tuh. Nah. Jadi kalau datang ipar, jilbab dipasang. Hei, iya udah, orang gini akrab gak sama ipar? Dianggap biasa nggak ipar? Buayo tuh makannya dari belakang tahu buayo. Maka wanita ini digantung. Nah sekarang yang menjadi masalah, siapa yang berdosa Pak Ustadz? Wanitanya atau suaminya atau bapaknya? Bapak dan suaminya. Makanya ayatnya jelas Pak. Oh Pak, nah, jadi ikutnya itu kemensoji ya dong. Kok kemensoji tiawa kotu tapi anak bini nggak diurus? Apa kata Allah? Ya ayyuhan nabi, qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina alaihinna min jalabihinna. Hei para suami, itu kan nabi itu kan laki-laki. Katakan dengan istrimu, dengan anak-anak gadismu, dengan wanita-wanita beriman, supaya mereka menjulurkan jilbabnya. Satu langkah seorang istri, anak gadis keluar rumah mempertontonkan rambutnya kepada yang bukan mahram, diseret laki-laki di rumahnya ke dalam neraka. Itulah. Oi. Tak boleh kok. Kan kau kode ini Ustaz. Jangankan kau kode, selangkah itu tak boleh. Jelasan tu. Oi nak gadis. Nih, kalau ada kebelat ini besok ingat-ingat tuh. Tak boleh. Ini yang pertama. Pak, maka tugas Bapak, tugas kita selaku suami, tugas kita selaku abang, menasehati perempuan-perempuan di rumah kita. Yudnina alaina min jalabihinna. Satu. Yang kedua, ada pun wanita yang digantung lidahnya, air yang panas dimasukkan ke dalam kerongkongannya. Siapa dia? Dialah wanita-wanita yang melawan dengan suami. Golaknya. Tuhan, nggak boleh godang suara jo laki do. Oh, suami saya preman Pak Ustadz. Makanya di Quran itu hanya 4 perempuan yang dimuliakan Allah. 1, Maryam. Siapa Maryam? Ibunda Nabi Isa. Wanita suci, tak pernah keluar kamar. Ketika datang malaikat Jibril menyamar menjadi pemuda tampan, ketakutan dia. Begitu hebatnya Maryam, takut nengok orang jantan ganteng. Beda sama Maryam Numbai kok Pak. Oi, kok Maryam kok nengok orang ganteng Bapak? Takut ya. Iyo. Apalagi kalau nengok Domingo bintang Korea. Ampun Pak, ampun. Coba. Oi, jelas itu. Rendahkan pandanganmu. Ketika dirimu baik, pasti nanti calonmu juga baik. Yang kedua, wanita mulia itu siapa? Asiyah istri Coba.
Fir'aun yang membunuh laki-laki kalau lahir, membiarkan perempuan kalau hidup. Tapi saat Asia datang, bang izinkan aku untuk mengasuh laki-laki ini. Laki-laki itu bernama Musa. Luluh hati Fir'aun, asuhlah istriku. Kenapa? Selama ini Fir'aun tahu bagaimanapun jahatnya dia, Asia tak pernah melawan kepadanya. Ya bu, laki ibu ada bentuk Fir'aun garang ya? Hah? Jadi kalau laki wak berang diam. Seorang istri yang sabar menghadapi suaminya masuk surga bersama Siti Asia. Ini jantan tuh memang egois bu. Ya kan? Ngambil ayes boleh tidak bisa aja. Bersuruh torinya, mencuci kotor tidak bisa aja loh. Emang kau tahu jantan kok egois? Aku nggak suka sama orang jantan bu. Nggak pernah saya suka itu. Egois. Bola kakak. Ya, jadi berang-berang laki awak untuk jangan besarkan suara. Insya Allah ibu akan masuk surga bersama Siti Asia. Jadi berang laki itu tenang. Lampu kau diam, Siti Asia pak. Oi kemana kan wacan gitu lah. Kemudian yang ketiga, wanita-wanita yang digantung dengan dadanya, tangannya diletakkan di atas kepalanya. Siapa dia ya Rasulullah? Dialah wanita yang meremehkan sholatnya. Jelas? Makanya perempuan tuh enak. Saya kalau boleh bu, mau jadi perempuan, tapi nggak bisa lagi. Kenapa? Masuk surganya gampang. Man sholla mar'atu khamsaha. Barang siapa perempuan yang tak pernah meninggalkan sholat 5 waktunya. Nah itu sunat-sunatnya betina bodoh. Wasomat sahroha. Dia jaga puasa Ramadannya. Wahafizat furujaha. Dia jaga auratnya. Wato'at zaujaha. Dia patuh dengan suaminya. Yadkhulu jannata rabbiha. Dia bebas memilih surga yang mana dia suka. Oi, oma-oma, oi, yo lihat nak. Oh nak masuk surga iko, oh nak masuk surga iko tinggal pilih. Tapi syaratnya ompe, sembayang dijago, puasa dijago, aurat dijago, laki jangan dilawan. Itu apa-apa. Kadang-kadang awakku pak lah tersiksa pak. Awak jantan puasa pak. Poi mensoji awak tadi bini awak tak poi, dia dapat pahala lah. Dapat. Ibu tak poi doh. Laki yang poi mensoji, ibu dapat pahala. Ibu poi, laki ndak, laki dapat pahala ndak? Ndak. Jangan bangga apa punya bini sontiang mbak. Awak bini awak Setiap waktu mensoji apa awak ndak dah untuk apa? Laki ibu habis maghrib ngaji baca tabarokal lazinya, ibu dapat pahala nak? Dapat. Ibu ngaji kami dapat pahala nak? Tidak. Suami ibu bermaksiat, berselingkuh, berceweknya, ibu berdosa nak? Tidak. Tapi bini kami berselingkuh, bercewek, kami berdosa nak? 2 kali kami rugi, dosa dapat bini dia ambil urang, ngaji pula tu. Tuhan lah hasap awak apa? Apa dia tidak tahu ya. Kenapa muka muka azab tu? Ya bu? Bu? Kemudian ada pun wanita yang berkepala babi, badannya himar. Siapa dia? Dialah wanita-wanita yang senang namimah dan ghibah. Mulut. Apa bu? Bu? Namimah satu, ghibah satu. Jadi kalau ada yang hamil gini kok jangan dibuat nama anak itu nak. Kau lahir anak penusi, siapa namanya? Namimah. Kau lahir penusi, siapa namanya? Ghibah. Namimah, ghibah jangan dibuat nama anak. Namimah itu artinya mengadu domba, ghibah membuahkan orang.
Ini tidak satu yang namu-namu di Quran tuh boleh dibuat namu tuh. Namu malaikat Israel jangan dibuat namu anak. Eko sakit laki wa anak apa tiba nengok bang tiba Israel tuh bang dia. Itu yang elok kita. Dan yang kelima, adapun wanita-wanita yang berkepala anjing dimasukkan ke dalam mulutnya api keluar lewat duburnya. Siapa dia? Dialah wanita-wanita yang mengungkit-ungkit pemberiannya kepada suaminya. Abang kalau kawin jodoh, sadar bang, masya Allah. Ada nak bentuk itu rambut? Hah? Ada enggak? Apa kata Rasulullah SAW? Seandainya satu dunia kau bawa hartamu ke rumah suamimu, lalu kau ungkit-ungkit setelah itu, ahbatallahu amalan kasiran, Allah batalkan seluruh amalmu walaupun banyak. Joleh itu, oi, joleh itu. Tapi laki yang memang pengangguran Ustaz. Pagi lah dulu kedai kopi Ustaz. Siang betul pada kopi loh. Awak yang cari makan. Itu ibu melakukan soda. Nah inilah Bapak Ibu yang dilihat oleh Nabi, linuriyahu min ayat, yang kesemuanya itu dilimpahkan kepada laki-laki. Gak ada urusannya sama perempuan. Makanya ketika ada anak kita menikah, laki-laki perempuan, kata Nabi, sering-seringlah kau jalan ke rumah anak perempuanmu. Jadi kalau ada anak bapak ibu lah kawin, laki-laki surang betino, surang jalanlah ke rumah anak pedusi ibu. Untuk apa? Menengok dia bagaimana dengan suaminya. Bukan ngasuh-ngasuh, pandai-pandai kau nyimpan video. Untuk amak kau yang salah kok, itu kacau. Nah, lalu untuk kami laki-laki ini apa Ustaz? Pak, dari perempuan. Untuk kita laki-laki, apa kata Nabi? Man sholla sholatan ala waktiha. Ibu diam boleh ya, Pak boleh ya. Wa asbagha wudu'aha wa atamma'aha wa ruku'aha wa sujudaha wa khusu'aha aradta baidan mustirah. Barang siapa laki-laki yang menjaga waktu sholatnya. Jadi sekarang ini kita bukan bicara yang penting sholat. Ini kan banyak nih anak muda yang penting sholat olah tuh salah. Ini bukan yang penting sholat bang, tapi yang jelas apa? Sholat itu penting. Barang siapa yang sholat tepat pada waktunya, wa asbagul wudu'aha, dia sempurnakan wudu'nya, wa atamma ruku'aha, dia pun sempurnakan ruku' sujudnya, wa khusu'aha, dan dia khusyuk. Apa kata Nabi? Sholat itu akan naik berwarna putih, dan dia berkata, hafizakallah kama hafaztan. Hei fulan, kau akan dipelihara oleh Allah karena engkau telah memelihara aku. Artinya apa Pak? Kalau ada anak-anak muda hari ini, bapak-bapak di belakang sana, ibu-ibu di tengah ini, sampai hari ini hidupnya masih penuh dengan muskilah. Tahu muskilah? Masalah. Kata orang kampung saya Pasir Pengarayan, problem. Di rumah masalah, punya anak masalah, pekerjaan masalah, kesehatan masalah. Barang siapa yang penuh dengan masalah hidupnya, demi Allah tandanya sholatnya belum sempurna. Tak ada yang lain-lain gitu. Mudah-mudahan rezeki itu rezeki dijemput atau dicari. Nah, kan mulai bingung kan? Dicari atau dijemput?
Di mana cari mak? Ya di mana, tunjukkan aku dompetnya. Dijemput. Kenapa? Dia sudah ada. Belum kita lahir rezekinya sudah cukup. Belum kita mati rezekinya belum Oh. Jadi yang perlu diperbaiki itu ya sholat. Ya Pak Kades. Pak Kades akan menjadi kepala desa yang membuat desa ini menjadi makmur. Asalkan sholatnya dijaga. Pasti Pak. Janji Allah itu benar loh. Apa kata Allah? Kalau orang sholatnya benar. Benarnya di mana Ustaz? Di masjid. Maka istilahnya itu dari masjid ke ya Pak. Kok enggak isi musola apa-apa aja. Anak muda hilang. Kalau sholat bapak ibu benar, ya benar Pak, di masjid. Wudhunya benar, rukuknya benar, sujudnya benar, khusyuk. Maka yang pertama akan Allah berikan janji Allah, hidupnya akan bahagia dan makanya panggilan sholat itu jelas. Hayya 'alal sholat. Mari sholat, mari sholat. Terus apa lagi? Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Kau akan beruntung itu apa Ustaz? Beruntung itu gabungan dari sukses dan bahagia Bang. Jadi banyak orang sukses tapi nggak bahagia. Pangkatnya tinggi, sawitnya banyak, hartanya banyak, tapi bini dilarikan orang. Kan nggak bahagia Bu. Ada tidak? Di mana? Di Indosiar jam 5 sore. Namanya suara hati aku menangis. Ini hafal, Masya Allah. Membayangkan, Masya Allah, betapa kejamnya. Mama disambungnya, ya Allah. Pak, Ustadz ngapa lari ke Indosiar? Kalau ibu bapak tadi, aduh Pak Anu itu kok nggak salah, Kona itu bapak ibu sudah menggibah. Gibah itu dosanya gawat Bang, lebih parah daripada 40 kali berzina. Jadi menggibah orang itu dosanya lebih parah dari 40 kali. Nah, bukan berarti saja, kalau gitu berzina aja kami Pak, nggak gitu loh Pak. Ya, nah itu maksudnya. Dan begitu bahayanya. Jadi ada orang sukses tapi tak bahagia. Ada bapak-bapak punya anak-anak sukses, jadi camat, jadi polisi, jadi tentara. Tapi begitu anaknya sukses, datang ke Mumbai menengok ayahnya pun tak tolongnya dong. Ada enggak Bu? Jadi miskin ayahku rasanya halaiban anaknya rasul tak beranak. Ada enggak? Bahkan diantarnya ke panti asuhan orang tuanya. Itu berarti sukses tidak beruntung. Ada enggak? Aduh, di mana? Di Indosiar. Jam berapa itu? Jam 2. Kisah nyata. Ya apalah. Tapi ada orang sholatnya bagus, pekerjaannya memang sedikit demi sedikit, tapi akhirnya beruntung dia. Jadi penjual jamu keliling punya pabrik jamu. Ada tidak? Di mana? Indonesia. Jam berapa? Jam 8, jam seboleh. Apa namanya? Pintu berkah. Ya Bu. Jadi kepada anak-anak muda pesannya begitu saja. Kalian jangan pikirkan, oh saya nanti mau jadi apa? Saya jadi pegawai, saya jadi pengusaha. Itu semua sudah ada takdirnya dari Allah. Tugas kalian adalah memperbaiki sholat kalian. Selesai. Tidak ada lebih pada itu dong Pak. Oh Pak, pernah mendengar nama Nabi Ibrahim? Bapak-bapak ini belakang pernah dengar nama Ibrahim? Kenal? Nah, jangan sampai kenal Pak, pulang mbok. Anu lo kenal, aduh Pak. Apa kata Allah dengan dia? Alhamdulillahilladzi wahabali alal kibari Ismail wa Ishaq.
katakan kepadamu wahai Ibrahim, kau bakal punya anak namanya Ismail dan Ishak. Begitu mendapat kabar itu, apa kata Nabi Ibrahim? Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabb, jadikan aku dengan istriku, anak-anakku, orang-orang yang istiqomah dengan sholatnya. Tidak ada Nabi Ibrahim minta, ya Allah, jadikan anak ini anggota dewan, ya Allah. Tidak ada. Jadikan anak ini pemborong, tidak ada. Ibrahim menjadikan anak ini sholat. Ibrahim tahu orang kalau sudah sholat hidupnya selesai. Itu dia, paham? Oi, makanya nelpon anakku sholat. Dua, orang kalau sholatnya benar, Pak, doanya insya Allah makbul. Jadi kalau ada bapak ibu, kenapa ya sampai hari doa saya belum makbul? Sholatnya belum benar. Siapa contohnya? Nabi Zakaria alaihissalam. Zakaria itu menikah, Pak, umur 30 tahun. Baru punya anak umur 100 tahun. Berapa tahun dia kosong? 70 tahun. Bayangkan itu. Tapi dia sholat, dia berdoa. Apa doanya? Allah tulis di Ali Imran 38. Ayo ibu-ibu ikuti. Rabbi, Ibu, Rabbi habli min ladunka zurriyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Semuanya ibu-ibu ulangi. Rabbi habli min ladunka zurriyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Amin. Semoga besok pagi semua ibu-ibu di Numbai ini hamil. Amin ya Rabbal alamin. Apa bu? Oh mana? Hah? Apa bu? Tadi dia saya bilang Zakaria itu bininya mandul, tahu dia. Kulitnya sudah lemah, tapi dia tahu. Dia bilang, ya Allah, istriku mandul, aku lemah, tapi aku milladunka, minta dengan engkau. Bagaimana caranya? Engkaulah. Yang penting aku minta. Dan itu dilakukan dalam sholat. Jadi kalian membeter anak gadis, anak orang kayu payah dapat sholat. Aku tahu ya Allah, aku tidak ganteng, tapi aku mau kali sama dia ya Allah. Aku serahkan urusan ini kepadamu ya Allah. Tes, ngepek-ngelepek tibonya. Tapi sarannya sholatnya harus sholat tidak bona bako caro. Bu, Pak, mau muak Pak? Ini udah mau sejam nih. Tahu Ustaz? Iya tadi buka ya. Lado kojo tadi kan Ustaz. Hah? Lado kojo amino saya. Lah. Bu. Apa tadi yang kedua? Doa pasti. Nah, itu janji Allah. Karena sholat itu artinya apa arti sholat? Sholat yusolli sholatan, tali yang sangat kuat itu sholat, Pak. Jadi tali yang sangat kuat itu makna sholat. Nah sekarang Pak Kades punya hubungan sangat kuat dengan Pak Bupati sama Pak Sugeng. Besok tanya sama saya, tahu deh Pak Sugeng kemarin saya mengundang jurnalis ke kampung, saya tahu deh. Kalau tak tahu kualat deh itu. Iyalah Pak, apalah dia tak tahu jurkam saya ini ya. Punya hubungan kuat dengan Pak Sugeng. Tahu-tahu ada musembang, Pak Kades usul lah dari desa Pak Kades ini. Kira-kira dikabulkannya enggak? Kok hubungan kuat Pak? Kawan Pade usul, kira-kira dikabulkan tak usul ini? Kok belum tentu, berarti enggak kuat hubungan tuh. Hah? Kok
kuat hubungannya berkawan. Hah? Konco adik pasti dikabulkan. Kalian punya hubungan dekat dengan Pak Camat, KTP hilang, pergi kalian ke Pak Camat. Pak Camat tolong urus KTP lah, diurus lah kira-kira. Selesai. Itu baru camat yang hanya menguasai kecamatan. Ini Allah, walillahi mulku samawati wal ardh, raja dari semua apa yang ada di bumi. Nggak bisa, mustahil. Cuman caranya meratap, minta itu namanya itu dia, Pak. Paham? Ini besok sholat itu nggak usah peduli kan kata kawan. Kau senang-senang maghrib di TPAY itu, awak kamu soci Leo, baru kan nak datang kawan, nah berubah gini adik-adik itu dia nggak tahan kalau anak muda. Orang kalau dapet awak mati, ya bu, awak kalau dongeng kata orang awak mah, karena orang nggak pernah baik. Ini udah diceritakan oleh Abu Nawas, ketika dia membawa seekor keledai dengan anaknya. Oh nak, kau nak tahu mulai orang nak, naik kau di atas kuda kau nak. Dinaiknya lah anaknya di atas keledai. Ayo jalan. Begitu jalan depan orang apa kata orang bu? Anak kurang lomak-lomak di atas kuda, ayahnya jalan kaki. Orang kan tidak tahu yang nyuruh naik siapa. Tapi orang kan tidak tahu sakit hati ayahnya bu. Kan nampak kau nak ini naik, kau turun kau nak, dia ayah naik. Naiklah ayah jadi lewat dia. Astagfirullahaladzim, kok ayah kok memang gawat. Jalan kaki anaknya hanya bisa dia teh unde. Salah jo. Nampak kau nak ini naik kau berdua nak. Naiklah ayah dengan anaknya itu. Lewat depan orang. Astagfirullah, perangai anak sama ayah sama solimnya. Jolek kudo ketek dinaiki berdua, lah salah dia baru. Jadi gimana caranya bu? Jalan kaki lah. Kudo dipegangnya jalan kaki. Apa kata orang banyak? Astagfirullah, ayah dengan anak sama bongaknya. Kudo aduh nak dipakai, salah ya baru. Akhirnya dia ambilnya kaki kudo itu dilotaknya di atas punggungnya lewat depan orang banyak. Akan orang banyak hebat. Ya bang, jadi jangan dongak kata orang mati ya bang. Bu, ibu juga. Ada ibu-ibu ngomongin ibu nggak usah dipikirin, biarin. Ngapain dia ngomongin kita, nggak ada ruginya kok. Emang kalau dia nggak ngomongin kita beras kita habis. Dia ngomongin kita mati. Biarin. Tambah pahala kuliah. Ikut ndak selalu takut dengan kata orang. Bang. Di kalau kawan batuan. Berangkat. Yang ketiga, orang kalau sholatnya benar, hidupnya pasti tenang. Karena Isra Mi'raj itu berawal dari masalah. Mati pamannya Abu Thalib, 2 bulan mati istrinya Khadijah. Terpukul Nabi matinya. Makanya ibu kalau mati suami ibu terpukul, insya Allah ibu masuk surga. Tapi kalau ibu mati suami ibu gembira, yes merdeka, nah ya nerako. Golak tanya-tanya lah semuanya segitu kok. Ibu seorang penasaran mengeberan. Bapak Ibu, kita lihat Pak, Isra Mi'raj diawali dari apa? Pertemuan dengan Nabi Adam. Betul? Seolah-olah Allah ingin berkata begini, ini orang tua, kau muda Muhammad, maka kau yang muda ini belajar sama orang tua. Kok Pak Kades masih muda, orang tua tetap harus dihormati. Kok begitu Ustaz? Inyolah punah muda, Pak Kades belum punah tua. Ya kan? Itu makanya kenapa kita ini tak boleh melawan orang tua itu di situ. Orang tua itu udah pernah muda kayak kita. Awalnya pernah betuinyo. Tak sampai tenda.
Iya Pak. Nah, ini Adam. Kau tahu masalah dia apa Muhammad? Anaknya saling bunuh, Qabil dan kau kecil itu Muhammad. Sabar. Naik langit kedua, ketemu siapa? Isa dan Yahya. Dua orang nabi yang gak nikah. Kena sibuk, yang Yahya sibuk ngurus orang tuanya. Makanya kepada anak-anak muda, kalian pasti akan selamat setelah kalian urus Allah, urus orang tua. Selesai itu. Tidak boleh lain tuh, dari itu dunia kau nyoba. Ya. Saya tadi cerita sama Ustaz Gofur. Tadi pagi saya ceramah. Tahu Pak, pembawa acaranya doktor Pak. Tukang ngajinya doktor. Penceramahnya SAG. Kena masuk di akal tuh. Tapi itulah kata Tuhan. Ya, itu kata Tuhan. Karena Allah mau ngangkat kita gampang saja. Tapi syaratnya tadi, Allah dijaga, orang tua dijaga. Ya. Saya masih ada bapak saya 94 umurnya. Di mana tinggalnya? Di rumah saya. Tak bisa ngapa-ngapa. Istri saya berani nyodang mato. Tukar boleh. Serius? Aduh. Nah ngapu ayah tuh kau masak. Datang ibu lagi ke rumah saya kalau bohong saya. Orang tua saya masih hidup. Mama saya udah mati. Tahun 98. Meninggal ibu saya itu, mohon maaf, 3 bulan saya nggak ceramah. Orang bilang, wah Ustaz nggak sabar. Ini bukan Ustaz, ini jurnalis. Yang tidak sadarkan diri 3 bulan itu bukan Ustaz, tapi Ustaznya udah selesai, saya nguburkan kok, saya mandikan kok. Tapi ini jurnalisnya. Bedakan itu saya bilang. Jadi jagalah Allah, jaga orang tua. Nih, Yahya. Naik langit ketiga, ketemu siapa? Yusuf. Separuh kegantengan Adam pada Yusuf. Kenapa? Ini Yusuf punya saudara 12. 10 preman. Kalau kita 5 orang kakak beradik, preman kelima itu ketek baru tuh. Ya. Yusuf tuh 2 boleh, 10 preman. Tapi dia sabar menghadapi abang-abangnya. Sampai ketika terjadi paceklik, dia beri abang-abangnya beras. Kenapa? Hubungan kakak beradik tak boleh dikalahkan oleh apapun juga. Boleh kalian tuh. Iku orang kini ndak gara-gara partai orang mau cokak kakak beradik bongak. Ya enggak? Gara-gara caleg. Kakak beradik pun tak bisa misahkan awak lo bang. Percayalah tuh. Sebonci-bonci abang awak mati dia nengok. Ya. Makanya kalau ada terpisah awak kakak beradik gara-gara bini atau bongak tuh. Tapi payah bini yang bongak Ustaz. Bapak caranya tuh kan copet jangan itu joleng. Nah jangan kalian kok. Apa mak? Oh mak, ya mak, hubungan kakak beradik tak bisa aduh payah pak. Ya. Seperti itu batang air yang di belakang kita itu, belahlah, nyambung dah. Itu kalian belah, sah, nyambung lagi dah, nyambung. Itulah kakak beradik. Jangan gara-gara bini, gara-gara laki, gara-gara binti berkokak kakak beradik bongak namanya. Awak kayo, dia harus kayo, begitu. Kau ndak sama kawan elok, tersenggol, ndak apa-apa, biasa. Datang dia, matoang, nak masuk Serugo itu Serugo Hongkong. Nah, Pak, naik lagi tempat ketemu dengan Idris, naik kelima ketemu Harun, ketemu Musa, ketemu Ibrahim. Untuk apa? Ini Nabi sudah diuji, sabar mereka. Kau harus sabar Muhammad. Nah sekarang nih, ku beri kau oleh-oleh, namanya sholat. Maka kata Allah di Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as. Habis cerita. Apapun masalah bangsa ini, tidak ada tempat kita Bapak Ibu bergantung kecuali sabar. 101 Allah tulis kata sabar itu. Sabar, sholat. Sabar, sholat. Selesai masalah kita. Lah, dan yang terakhir untuk sholat ini, orang kalau sholatnya benar insya Allah baik. Inna sholata tanha anil fahsya. Makanya setelah baik masuk Sa'ban. Sehingga kata ulama kita Pak, Rojab itu bulan menanam. Sa'ban yang malam besok 15 Sa'ban jangan lupa itu Bu. Kau kan malam Ahad kok.
Kalau nggak hujan besok malam Senin. Malam Senin besok limo boleh. Nah, beramal bu. Hanya nonton yang acara suara hati istri itu mati dipilu. Baca Yasin, banyak-banyak doa. Nih perempuan-perempuan muda-muda ini juga. Ya, kalau perlu ke masjid, namanya malam nisfu. Nah, nisfu Sa'ban itu apa? Bulan menyiram. Ramadan bulan memanen. Orang tidak akan berhasil Ramadan kalau nggak pernah nyiram di Sa'ban. Orang tak akan pernah memanen di Ramadan kalau nggak pernah menanam di Rajab. Baru kita bisa masuk kepada Ramadan itu. Apa sebab? Pak Bu, satu-satunya nama bulan yang Allah tulis dalam Al-Quran, namanya benar adalah Roma. Bulan itu berapa Bu? 2 boleh, ya kan? Inna iddata syuhuri indallahi 12 syahra fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Sungguh jumlah bulan di sisi Allah ada 12 bulan. Fi kitabillah, ketika Allah menciptakan langit dan bumi, ditulis di dalam kitabnya 4 yang haram. Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram. 1 terpisah namanya Rajab. Ini bulan bulan haram. Bulan-bulan haram ini tak ada namanya di Quran. Lalu dari mana tahunya? Rasul yang bilang. Tapi Ramadan tertulis dengan jelas. Syahru Ramadan alladzi unzila fil. Makanya kata Nabi Mu'tan, celaka. Siapa ya Rasul? Orang yang dihidupkan di bulan Ramadan tapi tak dapat ampunan. Rugi. Makanya dipanggil tadi kan ayatnya jelas Pak. Ya ayyuhalladzi. Ya itu artinya apa? Hai. Hai itu dalam bahasa Quran, Pak, panggilan untuk orang dekat, panggilan untuk orang di tengah, panggilan untuk orang di jauh. Itu hai. Hai orang-orang yang betul-betul beriman, yang sholatnya sudah di masjid, yang belum lagi azan sudah tiba di masjid, itu yang paling dekat. Hai orang-orang beriman yang ke masjidnya kadang-kadang, yang beriman, yang pemabuk, yang pejudi, yang apa lagi? Bukan yang PPPP lah. Ini Ramadan, masuk. Jadi semua kita dipanggil banget. Paham Bang? Paham dah itu? Ibu-ibu paham dah? Orang paling alim dipanggil masuk. Orang separuh alim masuk. Orang yang tak alim selama ini dia preman, kerjanya memukul batu, walaupun sambil istighfar. Ini namanya minum tadi istighfar tuh. Bukanya batu, nampaknya balak nyompet. Astagfirullahaladzim. Ngapu bang ompe baladen. Walaupun yang seperti itu masuk, tinggalkan semua. Ayo masuk. Idza dakhala Ramadan funya abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa sulsilati sayatin. Ini bulan surga dibukakan. Ini bulan amalan kalian dilipat gandakan. Ini bulan setan dirantai. Allahu Akbar. Sayang Allah sama kita. Pak. Makanya Nabi saking inginnya dengan Ramadan dia berdoa. Yuk. Ini oleh-oleh dari saya malam ini, harus hafal. Sampai malam 1 Sa'ban, amalkan doa ini. Allahumma ahilhu alaina. Allahumma ahilhu alaina. Ulang lagi. Ini mahal ini Pak. Ya, ini mahal. Di mana kami dapatkan itu Ustaz nanti? Di buku Dr. Ain Al-Qarni. Judulnya 30 pesan Ramadan. Pesan pertama, Nabi sampai malam 1 Ramadan ketika Sa'ban setiap hari membaca ini. Allahumma ahilhu alaina bil yumni
wal iman wasalamatan wal islam rabbi wa rabbukallah. Itu oleh-oleh dari saya malam ini buat bapak-bapak. Bacakan sampai malam Ramadan. Allahumma ahilhu alaina. Ya Allah, hadirkan kepada kami. Makanya kalimatnya alaina, kepada kami. Jadi kalau yang mendoa ini apa? Ibu dapet. Yang mendoa itu ibu, anak dapet. Kalau yang mendoakan itu anak, bapak ibu dapet. Makanya pakai alaina. Hadirkan Ramadan itu kepada kami. Allahumma ahilhu alaina bil yumni. Bil yumni, dengan lapang dada. Ini ada orang datang Ramadan pun gak senang hati deh bu. Nanti bolo bulan puasa. Ojo ya kan boleh ha. Bolo kan makan sekorayo lo bu. Nanti bolo puasa. Lah nyangko ya baru deh ha. Lah nak nyangko lo katanya. Padahal kata Nabi, lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan la tamanna Ramadan sanata kullaha. Kalau umatku tahu apa itu Ramadan, dia akan minta Ramadan terus, enggak usah pakai bulan lain. Datangnya biarnya Ramadan. Tuhan tibolonya. Maka kita minta bil yumni wal iman, dengan iman ya Allah. Sehingga Ramadan pertama sampai Ramadan terakhir masjid itu penuh terus. Saya heran Pak Bu, tiap tahun itu saja yang terjadi. Ramadan pertama 4 saf, 10 kedua 2 saf, 10 terakhir 3 saf. Sapriza, Sapriadi, Sapriono. Lah yang lain-lain tidak ada ya. Kalau 3 saf itu lumayan tuh. Ya Pak. Wassalamatan, dengan selamat. Ramadan tahun ini lebih lagi ya Allah. Ramadan tahun lalu kami ditakuti dengan penyakit, masjid ditutup, nggak boleh sholat ke masjid ya Allah. Jadi kalau ada anak muda yang dulu ngutuk-ngutuk, lain pemerintah kok mensoji pakai tutup-tutup. Tahun ini kok dibuka pemerintah tuh, awas kena kamu mensoji kerambi kalian. Utang ribu-ribu kalian. Ya Pak ya. Makanya ribu itu udah nggak sembayang tuh Pak. Enggak lah. Wassalamatan wal Islam, dengan keislaman. Artinya rukun Islam itu akan aku tegakkan, terutama baca Quran. Ini tadi ini lumayan ini yang ngaji ya. Jadi kepada adik-adik saya, bapak-bapak saya itu Quran Pak. Ini Ramadan itu bulan Quran Pak. Ya, berniat malam kok Pak, kalau selama itu lambat kau apa nengok Quran gini tengok. Pas malam puasa tu Pak buka Quran kau menangi ya Pak sejadi-jadinya. Bukan menangi dia tu Pak, dan nengok tulisannya bengkok-bengkok rupanya. Lain Quran gini lah bengkok-bengkok aja kan ah. Ya, tapi Bapak tetap membaca. Di rumah ibu-ibu, walaupun suara ibu sengau, baca Bu. Tak usah pedulikan kata laki ibu. Seperti nombor ngaji kadang-kadang suara itu tak tahan loh. Yang laki kau ngaji atau nangi kau biarin, ini Ramadan. Selesai. Jadi Ramadan punya siapa puasa? Punya kita. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memanggil dengan panggilan yang sangat luar biasa. Wasari'u ila maghfirah. Ayo berlomba dan berpacu. Nih, 11 bulan nih kalian sudah melakukan ini, aku tidak peduli. 11 bulan kalian sudah bertukus rumus mengumpulkan dunia kalian, aku tak peduli. Nih Ramadan aku sediakan untuk kalian. Masuk. Rugilah orang yang ketemu Ramadan tapi dia tidak dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini saja Pak Kades pertemuan kita malam ini. Lah 3 orang mau ngomong dia pun diam dia Pak Kades. Ya, cuman ditutupnya gitu. Tak nampak. Nah, kita ambil kesimpulan malam ini. Bu, yang ibu-ibu apa tadi? Jaga
Yang bapak-bapak jaga sholat. Negeri kita aman. Nah, Ramadan ini kita tinggalkan rumah kita. Kita kosongkan rumah kita di malam hari. Datanglah ke masjid. Di siang hari kita kosongkan senandung-senandung musik, ganti dengan senandung Quran saat kita berpuasa. Karena orang berpuasa itu parfumnya adalah Al-Quran. Ini yang dapat saya sampaikan. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Enggak nak meronti dong. Bisa sambung lo balik ya la ilaha illallah. Ya. Silama Ustaz. Hah? Silama mau. Ya besok lah wasam. Ya kok Pak, lebih kurang saya mohon maaf. Mari kita doa bersama pada malam hari ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana warhamna wa li abaina wa li ummahatina wa li ajdadina wa li jaddatina wa li azwajina wa li auladina wa li masaikhna wa li man ahsana ilaina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma ahilhu alaina bil yumni wal iman wa salamatan wal islam. Rabbi wa rabbuka Allah. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ja'alna muqimas shalah wa min zurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.